Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi ini kita harus rajin makan makanan yang bergizi, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan stay at home ya, dan menghindari kerumunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika bersama Pak Fajar ya. Pertemuan kali ini di bab 1 bisa kalian buka di bukunya, yaitu tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang bilangan bulat terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari bilangan bulat. Ya, jangan diperhatikan. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Ini garisnya ya. Garis 0 itu di tengah-tengah. Di sebelah kanan itu ada 1, 2, 3, 4. Di sebelah kiri ada min 1, min 2, min 3, min 4. Atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ya, ini panjangnya tak terhingga, yang contoh saja sampai 4. Ya, ke kanan itu dia di sebelah kanan 0 dia bernilai positif, sebelah kiri 0 dia bernilai negatif. Baik, bilangan bulat terdiri dari apa saja? Bisa dibaca di sini. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat yang positif itu 1, 2, 3, 4 titik-titik itu dan seterusnya ya, sampai tak terhingga banyaknya. Kemudian bilangan negatif ternyata seperti itu juga, dari negatif 1 sampai negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sampai negatif tak terhingga ya. Kemudian bilangan 0 itu ya, yaitu yang angka 0 sendiri. Baik, di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan berikut ini. Nah, ini bilangan ini sepertinya di SD pernah kalian temui, yaitu bilangan cacah. Yang pertama bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari bilangan yang dimulai dari 1. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis dibagi 2, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Baik, kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, itu bilangan prima. Baik, setelah kita tahu pengertian dari bilangan bulat dan macam-macamnya, kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini berlaku sifat berikut ini. Perhatikan ya. Untuk yang pertama, A plus B itu sama dengan A plus B. Sama aja ya. Atau B plus A sebenarnya di sini ya. Kemudian A min B itu sama dengan A plus buka kurung min B tutup kurung. Kemudian yang ketiga, min A plus min B itu sama dengan min buka kurung A plus B ya. Kemudian nomor 4, A min buka kurung negatif B ya, karena tandanya min ketemu min jadinya plus, sehingga sama dengan A plus B. Baik, supaya lebih jelas silakan perhatikan contoh yang pertama. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Ini kita udah tahu semua ya. Kemudian nomor 2, 6 dikurang 4. 6 dikurang 4 itu sama dengan 6 ditambah min 4. Ya, karena plus ketemu min jadi min, ini dikurang. 6 dikurang 4 itu sama dengan 2. Kemudian min 3 ditambah min 2 sesuai dengan sifat yang ketiga. Silakan lihat di sifatnya. Itu min buka kurung 3 tambah 2. Jadi dapatnya adalah min 5. Kemudian yang keempat, 9 min 5, jadi 9 tambah 5, itu sama dengan 14. Oke, setelah penjumlahan dan pengurangan, kita akan coba
mempelajari tentang perkalian dan pembagian. Ya, perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya, kalau 3 kali 5 itu berarti 5-nya sampai 3 kali. Jangan terbalik ya. Kalau 3 kali 5 berarti 5-nya sampai 3 kali. Kalau 2 kali 5 berarti 5-nya sampai 2 kali. Itu 5 tambah 5. Kalau 4 dikali 6 berarti 6-nya sampai 4 kali. Berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke, berlaku sifat-sifat berikut ini. Yang pertama adalah A kali B. Itu sama dengan AB. Sebenarnya AB ini kalau dia tidak ada tanda tuh sama aja seperti kali ya. Atau A titik B. Ada juga guru menulis A titik B. Titik itu kali ya. Kemudian A dikali min B. Min-nya bisa maju ke depan jadinya min AB. Nomor 3 juga sama. Min A kali B itu juga sama dengan min AB. Nah, nomor 4 ini karena min kali min hasilnya plus kan, positif kan, maka A kali B adalah AB. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian contohnya, oke, sifat yang pertama dengan contoh yang pertama silakan dibandingkan. 5 kali 6 sama dengan 30. Kalau 4 dikali min 7, caranya adalah 4-nya kan positif, min 7-nya kan negatif, berarti positif dikali negatif kan negatif ya. Nah, berarti negatif tulis, kemudian 4 kali 7 28. Berarti jawabannya min 28 atau negatif 28. Kemudian nomor 3, negatif 3 dikali 4. Berarti kan negatif dikali positif kan negatif. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti negatif 12. Kemudian nomor 4, negatif kali negatif positif. Positifnya nggak usah tulis. Ya, kalau nggak ditulis pasti dia positif. 6 kali 7, 42. Ya, oke. Sekarang kita belajar pembagiannya. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Contohnya gini, 30 dibagi 5. Itu bisa kita tulis 30 dikali 1/5. Itu sama aja ya maksudnya. Itu hasilnya sama-sama 6. Jadi gitu. Sehingga kita bisa menerapkan sifat A bagi B, itu kita bisa buat A per B. Kemudian A dibagi min B bisa dibuat min A per B. Kemudian min A dibagi B itu bisa dibuat min A per B sama. Kemudian min A dibagi min B itu min bagi min kan plus, kita bisa buat A per B. Ya, seperti itu ya. Kemudian sifat-sifat hitung bilangan bulat. Nah, sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif itu adalah pertukaran. Kalau pada penjumlahan, pertukarannya itu A tambah B. Itu sama dengan kita balik B tambah A. Contohnya 4 tambah 8 sama dengan 8 tambah 4. 3 tambah 7 sama dengan 7 tambah 3. Tinggal dibalik aja ya. 2 tambah 5 sama dengan 5 tambah 2. Dan lain sebagainya. Kalau pada perkalian A dikali B sama dengan B kali A. 4 kali 8 kan 32 sama dengan 8 kali 8, hasilnya 32 juga. 8 kali 4 sorry, hasilnya 32 juga ya. 3 kali 6 itu sama dengan 18 kan, sama dengan 6 kali 3 kan 18. Oke, itu sifat komutatif. Kemudian yang kedua sifat asosiatif, yaitu pengelompokan, dikelompokkan ya. Kemudian pada penjumlahan kita lihat A tambah buka kurung B plus C tutup kurung. Kita lihat kurungnya. Kurungnya itu kan adanya di B plus C ya, kurungnya. Nah, kurungnya itu kita pindah. Kita pindah di A plus B. Ya, kita hitungnya A plus B dulu, baru kita hitung plus C. Itu hasilnya sama. Ya, bisa kita cek di contoh 4 ditambah 5 tambah 6. Ya, kurungnya di 5 plus 6. Kemudian kalau kurungnya kita pindah di 4 plus 5, itu ternyata hasilnya sama-sama 15. Begitu juga dengan perkalian ya. A dikali B buka kurung kali C sama tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung dikali C. Itu sama aja. Contohnya 4 dikali 5 dikali 6 ya, kurungnya di 5 kali 6 sama dengan buka kurung 4 kali 5 tutup kurung kali 6 sama dengan 120. Oke. Sifat yang terakhir yaitu sifat distributif, itu penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, kita lihat ini ada kali ada tambah ya.
A dikali buka kurung B tambah C. Nah, caranya ini A dikali B, ya kan? Lihat A-nya, lihat B. A dikali B dulu. Ditulis di sebelah kanan sama dengan tuh A dikali B. Kemudian A dikali C. Lihat di sebelah kanan lagi. Tambah karena dia tandanya tambah. Di sini karena dia tandanya tambah. Ini bisa kita buat A dikali B. A dikali B, ya kan? Kemudian A dikali C, gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya ini ya, 2 dikali 3, kita lihat. Kemudian ini hasilnya, kemudian 2 dikali 4 ya. Yang min juga gitu, yang min ya. Untuk yang min kita coba, kalau ini berarti A dikali B, kita lihat A dikali B, ini dia ya. Kemudian A dikali C, ini dia ya. Ini A dikali C ya. Oke, ini bisa dibuat 5 dikali 7, 5 di contohnya ya, 5 dikali 7, ini 5 kali 7, kemudian ini dia 5 kali 7, kemudian 5 dikali 6 ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pangkat. Nilainya negatif ya. Pangkat akar dan akar pangkat bilangan bulat. Kuadrat dan pangkat 3 bilangan bulat. Kuadrat bilangan bulat pangkat 2 diperoleh dengan mengalihkan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri atau mengalihkan bilangan tersebut secara berulang kali sebanyak 2 kali. Contohnya, A kuadrat sama dengan A kali A. Contoh lagi, 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4. Min 9 kuadrat sama dengan min 9 kali min 9. Ya. Seperti misalnya 3 kuadrat berarti 3 dikali 3. Kalau kalinya titik ya. Kalau Pak Fajar nulis kali titik. Kemudian misalnya min 7 pangkat 2 berarti min 7 dikali min 7. Ya, ini min 7 tadi ya. 7 dikali min 7. Oke, seperti itu. Pangkat 3 mirip, tapi dia sampai 3 kali ya. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Ini ya, A kali A kali A. Kemudian contohnya 6 pangkat 3 ya 6 kali 6 kali 6. Ini 5 pangkat 3 ya 5 kali 5 kali 5. Ya, saya buat contoh lagi. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8 ya. Kalau min 3 pangkat 3 berarti min 3 ya, kali min 3 dikali min 3 dikali min 3 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke akar kuadrat dan akar pangkat 3. Oke, akar kuadrat merupakan kebalikan dari kuadrat pangkat 2. Lambangnya, nah seperti itu ya lambangnya ya. Ini lambang pangkat 2 ya. Contohnya akar 49 itu plus minus 7 ya. Karena 7 pangkat 2 sama dengan 49 atau min 7 pangkat 2 sama dengan 49. Kalau akar 121 itu 11 pangkat 2 121 atau min 11 pangkat 2 121. Biasanya kita ambil yang positif aja biasanya ya. Oke, akar pangkat 3 ditulis ada angka 3-nya ya. Kalau tadi nggak ada angka itu berarti dia sebenarnya ada angka 2. Nah, ini merupakan kebalikan dari pangkat 3, lambangnya adalah akar pangkat 3. Itu dibaca ya. Berarti ini akar pangkat 3 dari 3 itu sama dengan 3. Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Akar pangkat 3 125 sama dengan 5 karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Oke. Misalnya lagi akar pangkat 3 dari berapa? 64 ya.
Berarti kita berpikirnya gini, titik-titik dikali titik-titik dikali titik-titik. Angkanya harus kembar, ya, yaitu angka 4. 4 kali 4 kali 4. Berarti ini jawabannya adalah 4. Ya, seperti itu. Oke. Ya, setelah ini kita akan mempelajari soal-soalnya ya. Oke, kita akan coba mengerjakan soal-soalnya. Oke, anak-anak sekalian, kita akan bahas kali ini soal-soal tentang bilangan bulat ya. Kemarin tadi kita sudah belajar tentang bilangan bulatnya. Kan tetapi untuk awalnya kita akan baca dulu soalnya satu persatu, dan kalian silakan ditulis soalnya ya. Kita tunggu, nanti boleh di stop video ini dan kalian bisa coba mengerjakan dulu ya. Kalau sudah semua, baru nanti dilanjut lagi supaya tahu pembahasannya seperti apa ya. Jadi kalian mencoba dulu menjawab, salah tidak apa-apa ya, salah tidak apa-apa, nanti belajar dari kesalahan, lihat nanti caranya yang benar bagaimana ya, baru nanti kalian coba lagi supaya kalian bisa. Seperti itu ya cara belajarnya ya. Baik, kita akan bacakan untuk soal yang pertama ya. Untuk pilihan gandanya nggak usah dibaca ya, kita baca soalnya aja, atau kalian bisa stop video ini ya, kalian bisa menulisnya. Soal pertama, urutan suhu di bawah ini yang benar dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah, nah nanti kita cari A, B, C, D ya, mana yang dari yang tertinggi ya. Baik, itu soal yang nomor 1, silakan di stop dan ditulis soalnya. Oke, kita yang kedua, seperti ini soalnya. Suhu suatu benda adalah negatif 27 derajat Celcius, kemudian dinaikkan menjadi 32 derajat Celcius. Kenaikan suhu yang terjadi adalah, oke, pilihan-pilihannya bisa dilihat sendiri seperti itu. Silakan ditulis soalnya, boleh di stop videonya supaya tidak tertinggal. Oke, jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, min 25 lebih dari min 23. Kedua, min 8 lebih dari min 11. 3, min 10 kurang dari min 19. Keempat, 0 lebih dari min 20. Pernyataan di atas yang benar adalah, oke, nanti kita periksa ya. Silakan ditulis dulu soalnya, stop videonya. Oke, next. 4. Untuk memenuhi P, Q, dan R sembarang bilangan berlaku P ditambah Q ditambah R ya. P ditambah Q, ini R nya nggak ada, ini sebenarnya seperti ini ya anak-anak sekalian ya. P ditambah Q, nah di sini ada R ya sebenarnya, sini ditambah R gitu ya. Oke, saya ulangi. Sebenarnya ini seperti ini saya tulisnya. P ditambah Q ditambah R itu sama dengan P tambah Q tambah R ya. Nah, jadi seperti ini soalnya ya. Itu salah ketik itu. Ini disebut sifat apa? Ya, seperti ini salah. Oke, yang ini ya. Oke, kita next. Berikutnya. Oh ya, ini ditulis dulu ya. Silakan ditulis. Oke. Nomor 5, bentuk distributif berikut yang benar adalah. Oke, di stop videonya. Silakan ditulis. Oke, lanjut nomor 6. Hasil penjumlahan dari min 14 tambah min 12 adalah. Oke, sudah tulis ya, stop aja videonya. Kemudian yang ini lagi. Nomor 7, hasil dari min 12 min 6 tambah 4 min 7 adalah. Oke, stop videonya, silakan tulis. Kemudian ini nomor 8 ya. Hasil dari
Ini nomor 8 ya teman-teman ya. Oke, hasil dari 5 tambah min 8 min 2 min 3 tambah 6 tambah min 2 adalah nomor 9. Oke, pernyataan yang benar adalah, bisa kita lihat. Oke, di stop videonya, tulis soalnya. Kemudian yang terakhir, nilai K yang memenuhi dari bentuk K tambah 89 sama dengan 105 adalah, oke, di stop videonya silahkan ditulis. Nah, ini kan sudah kalian tulis semua soalnya ya. 10 soal sudah kalian tulis. Sekarang kalian silakan menjawab, serah yang mana dulu. Jawabnya di oret-oretan ya. Berapa soal yang kalian bisa jawab seperti itu. Ya, kalau semua bagus, nanti kita tinggal koreksi saja. Oke, seperti itu ya. Oke, baiklah anak sekalian. Kita akan bahas satu persatu soal yang sudah kalian tulis, ya, yang sudah kalian kerjakan. Silahkan kalian cek, kalian benar berapa ya. Itu sebagai tolak ukur kalian sudah sejauh mana pemahaman kalian tentang bilangan bulat. Oke, soal yang pertama, urutan suhu di bawah ini yang benar dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah, ini dari yang tertinggi ya. Kita bisa lihat dari pilihan A, B, C, D. Itu mereka yang positif hanya yang C, gitu ya. Kalau yang negatif, negatif itu sebenarnya angkanya kecil ya. Kalau negatifnya angkanya semakin besar, justru dia nilainya malah semakin kecil. Oke. Nah, ternyata yang semakin dari tinggi ke rendah itu adalah yang C. Kenapa yang C? Karena yang C ini kan 2 derajat Celcius. Yang C ya. Yang C, karena yang C ini tadi 2 derajat Celcius. Kemudian turun jadi 0 derajat Celcius, kemudian jadi min 5 derajat Celcius ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sedangkan kalau yang lain itu dari rendah ke tinggi ya, atau tinggi ke rendah, tinggi lagi. Oke, kita next ke nomor 2. Suhu suatu benda min 27 derajat Celcius, kemudian dinaikkan menjadi 32 derajat Celcius. Kenaikan suhu yang terjadi adalah, kalau soal seperti ini ya, ini sebenarnya hanya mencari selisih. Selisih itu maksudnya adalah yang besar dikurang yang kecil. Lihat, yang besar ini kan yang positif, ini yang besar ya. Kemudian yang kecil kan yang negatif. Berarti yang besar 32 dikurang yang kecil. Yang kecilnya min 27. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan min ketemu min kan plus ya. Jadinya 32 ditambah 27. Berarti jawabannya adalah 59. Ini adalah yang D. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang benar adalah 1 min 25 lebih dari min 23. Tadi Pak Fajar sampaikan, kalau dia min atau negatif, kalau angkanya semakin besar, justru nilainya semakin kecil ya. Berarti yang nomor 1 salah. Oke, min 8 lebih dari min 11, benar ya. Kemudian min 10 kurang dari min 19, salah. Kemudian 0 lebih dari min 20, benar ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Ya, seperti itu aja. Oke, next. Nomor 4. Untuk memenuhi bagian sembarang bilangan berlaku, ini ya sifatnya. Oke, ini adalah sifat apa? Ini adalah sifat ada di materi ya. Ini adalah sifat asosiatif atau pengelompokan, asosiatif ya. Pengelompokan ya. Ini jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Bentuk distributif berikut yang benar adalah, oke, kita lihat. Untuk yang A, P kali Q ditambah I kali R, salah. Kemudian yang B, P kali Q, kok ini P min Q, salah. Kemudian ini P kali Q, P kali, salah juga. Yang benar adalah yang D ya. Kenapa yang D? Perhatikan. P kali Q, ya, P kali Q, ini tulisnya ya.
kemudian dikurang, tanda tandanya kurang, P dikali R, ini dia ya, jadi jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Udah mulai menghitung sekarang. Min 14 ditambah min 12. Caranya gini, min 14 gitu kan, ini sebenarnya sama seperti sifat tadi di materi ada ya, min 14, kemudian di sini plus ketemu min, berarti kan min ya, min 12. Nah, ingat ini bukan perkalian ya, min 14 min 12, berarti di sini min buka kurung 14 tambah 12, berarti karena sama aja kayak utang 14 utang lagi 12 ya, jadi utangnya bertambah, jadi masih utang 26 ya. Di min itu anggap aja hutang gitu. Utang 14 utang lagi 12, jadi utangnya bertambah, jadi jawabannya adalah min 26. Oke, next ke nomor 7. Min 12 min 6, berarti utang 12 utang lagi 6 ditambah 4 min 7, berarti ini kan min buka kurung min buka kurung 12 ya, bentar, min 12 utang 12 utang lagi 6, berarti utang 18 ya, itu ditambah 4 min 7, min ketemu min kan plus ya, berarti 4 tambah 7 kan, nah jadinya min 18 ditambah 4 tambah 7 11 ya. Nah ini caranya, kita punya hutang 18, kemudian kita bayar 11, berarti kita masih hutang ya, masih hutang, berarti masih min, hutangnya masih tinggal berapa, tinggal 7, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, next nomor berapa sekarang? Nomor 8 ya. Agak panjang ini. 5 ditambah min 8 min 2. Berarti ini kan plus kemudian kan min 5 dikurang 8 ya kan? Kemudian ditambah 2. Ini kan dikurang, terus di sini min 3 tambah 6 plus ketemu min 2. Ini ya jadinya ya. 5 dikurang 8 itu min 3 ya, min 3 tambah 2 berarti min 1, dikurang yang dalam kurung ini min 3 tambah 6, itu utang 3 dibayar 6 kan 3 kurang 2 1, berarti utang 1 utang lagi 1, berarti utang 2, berarti dia C gimana ya. Oke, next nomor 9. Pernyataan yang benar adalah min 5 tambah 4 itu hasilnya min 1. 9 dikurang 10 hasilnya min 1 juga, berarti 1 benar. Min 30 min plus, berarti utang 30 dibayar 8, berarti utang 22 benar. Yang ketiga 20 dikurang 18 itu 2, min 2 tambah 20 itu hasilnya 2 juga ya, benar. Kemudian 4 dikurang 3 1 tambah 7 8, min 9 min 10 min 19, berarti benar, berarti semuanya benar ya. Oke, terakhir nomor 10. Nilai K yang memenuhi dari bentuk K tambah 89 sama dengan 105. Berarti bilangan berapa yang ditambah 89 sama dengan 105. Sama aja seperti ini ya. Saya tulis K ditambah 89 sama dengan 105. Berarti 89-nya bisa kita pindahkan menjadi 105, karena ini positif, pindah ke ruas kanan jadinya negatif 89 ya, berarti K sama dengan 105 dikurang 89 itu adalah 16 ya, 16, jadi jawabannya adalah 16 yang B. Oke, seperti itu. Bagaimana? Mudah dipahami ya. Oke, silakan jika ada yang kurang jelas silakan komen saja ya, semoga dapat dipahami. Sampai di sini penjelasan dari Pak Fajar. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe ya, supaya kita semangat bikin video lagi. Dan setelah itu kalian pelajari
pembahasan ini dan kalian latihan-latihan lagi, kalian ulangin lagi, kalian coba lagi mengerjakan soal-soal bilangan bulatnya ya. Oke, Pak Wajah tutup dulu. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.